Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Rabu 30 April 2025. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan renungan harian yang tertulis dalam kitab Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Saudara-saudara, seorang pemimpin sangat menentukan dalam perjalanan sebuah organisasi. Seorang pemimpin tentu harus memperhatikan kehidupan yang dipimpinnya dan membawanya kepada kehidupan yang lebih baik. Tetapi di zaman sekarang ini, seorang pemimpin yang diidentikan dengan seorang gembala sering memimpin sesuai dengan pikiran, kemampuan, kepintarannya. Bahkan sering lebih memikirkan diri sendiri daripada kelompoknya, sehingga mengakibatkan kelompoknya atau punggungannya mengalami perselisihan atau perpecahan. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menghendaki kita sebagai seorang pemimpin atau gembala yang memimpin sesuai dengan kehendak kita. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Yeremia 3 ayat 15 mengingatkan kita supaya kita belajar bagaimana kekristenan mengajarkan kita menjadi seorang gembala, seorang pemimpin yang selalu bercermin, berorientasi kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, Nabi Yeremia melihat bahwa para pemimpin di tengah-tengah umat Israel banyak yang jatuh kepada ketidakadilan, melakukan kekerasan, bahkan memerintah sesuai dengan kehendak sendiri. Umat Israel seharusnya berorientasi kepada firman Tuhan supaya mampu menuntun umatnya kepada kehidupan yang benar. Tetapi banyak para pemimpin yang telah dipercayakan oleh Tuhan tidak mampu menunjukkan jati dirinya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin termasuk gembala tentu harus tahu apa yang menjadi visi Tuhan. Apa yang akan dikehendaki Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Tentu visi yang jelas yang berasal dari Tuhan harus dimiliki para pemimpin agar pelayanannya sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanpa itu, semua akan berjalan di tempat dan bisa mengarah kepada kegagalan karena salah melangkah atau salah memutuskan. Memang kita semua dibekali dengan kreativitas dan kemampuan daya pikir, tenaga, kepandaian, dan juga talenta yang lain. Tetapi semua itu akan maksimal jika kita melakukan sesuai dengan visi yang dikehendaki oleh Tuhan. Sesuai dengan hati Tuhan. Memiliki pengetahuan serta pengertian atau hikmat bahwa pemimpin itu, seorang gembala adalah orang yang sesuai dengan hati Tuhan. Artinya kalau kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang gembala, kita diwajibkan mencari tahu apa isi hati Tuhan. Sehingga kita dimampukan di dalam memimpin, di dalam menuntun umat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang disukai oleh Tuhan, yang selalu belajar kepada firman Tuhan, dan selalu menghadirkan suasana Tuhan di setiap kehidupan yang kita lakukan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Engkau mengingatkan kami tentang jati diri kami sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin atau yang dipimpin, untuk selalu setia dan taat dan bercermin kepada firman Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi gembala, pemimpin. Berikan hikmat dan kebijaksanaan
sehingga dimampukan menuntun, memimpin jemaat atau kumpulan atau masyarakat seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Kau berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan, dan semua jemaat-Mu yang bersuka cita, Kau senantiasa mengingatkan untuk selalu bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami satu hari ini. Tuhan kiranya hadir dalam setiap kehidupan kami dan mengingatkan kami tentang jati diri kami. Menjadi seorang Kristen yang taat, yang setia. Apakah kami sebagai seorang gembala, pemimpin, atau yang digembalakan siapapun kami. Jadilah kami menjadi orang yang selalu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.